Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ustazah Elvira Lisayanti. Di sini saya mengampu materi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Ya. Sebelum saya memberikan materi, mungkin Ananda bisa melihat video Ustazah dan memperhatikan apa intisari dari pembelajaran ini. Dan Ustazah harap Ananda bisa memahami materi pembelajaran yang Ustazah berikan saat ini. Nah, untuk materi sekarang, Ustazah akan memberitahukan atau memberikan informasi tujuan dari pembelajaran kita ini, yaitu pertama, kita bisa memahami tentang apa itu kronologis, yang kedua itu diakronik, ketiga adalah sinkronik, yang keempat adalah ruang dan waktu dalam sejarah. Ya. Nah, materi yang untuk hari ini yang akan Ustazah berikan kepada Anda semuanya. Nah, sebelum masuk ke materi ini, bahwasanya kita harus tahu dulu unsur penting dalam sejarah. Ya, sejarah itu pasti ada manusia, ada ruang, dan ada waktunya. Kalau tidak ada manusia dan tidak akan ada ruang. Kalau tidak ada ruang dan tidak akan ada waktunya. Jadi ini adalah unsur penting dalam sejarah, sehingga ini yang akan kita pelajari. Nah, bahwasanya manusia itu adalah pelaku atau subjek apapun yang ada di manusia itu yang akan dipelajari. Ya, jadi manusia itu adalah pelaku. Nah, pelaku yang terbentuk dan terjadinya sejarah itu. Ya. Contohnya, konsep suatu peristiwa yang akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Nah, dalam konsep ruang ini. Nah, kita bisa lihat contoh dari konsep sejarah ruang ini, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan, dibacakan oleh Bung Karno di halaman Jalan Penggagas Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini Anda bisa lihat gambarnya. Nah, ini adalah rumahnya di depan halamannya dan ini adalah Bung Karno. Ini adalah konsep dalam sejarah. Ya. Setelah itu adalah konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Ya. Jadi tadi unsur dalam sejarah itu ada 3, ada waktu, konsep, dan ada manusia, waktu, dan konsep. Ya, ada 3. Nah, ini adalah yang terakhir tentang waktu. Nah, dalam konsep waktu dalam sejarah itu dibagikan menjadi 2. Ada dalam batas waktu tertentu, ya. Yang kedua adalah berdasarkan kelangsungan masa lampau, ada masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ini adalah kesatuan kelangsungan dalam waktu tadi. Nah, setelah kita habis materi tadi, nah itu adalah tentang unsur dari sejarah tadi. Nah, ini kita akan materi lagi selanjutnya tentang sejarah. Apakah itu sejarah? Dalam bahasa Arab yaitu sayjaratun adalah pohon, sedangkan bahasa Inggris itu adalah history yang bisa diartikan adalah masa lampau, sedangkan bahasa Yunani itu adalah ilmu yang orang pandai. Dalam kamus besar sejarah itu ada asal-usul keturunan dan silsilahnya. Ada juga kejadian dan peristiwanya, dan ada pengetahuan kejadian. Nah, ini adalah berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Setelah kita membahas tentang unsur dari sejarah, ini masuk dari dalam tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang cara berpikir kronologis. Ya, kita bahwasanya di sini Anda bisa lihat adalah kronos artinya Yunani, logos adalah bahasa Yunani dari logos.
Nah, waktu itu artinya dari kronos dan uraian atau ilmu adalah dari logos. Dan kita simpulkan adalah cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara runtun sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa, ya. Nah, kronologis ini adalah urutan terjadi suatu peristiwa. Contoh adalah peristiwa sejarah yang ada di keadaan di manusia ini, ya. Kita lanjut berdasarkan kronologis, berdasarkan anakronisme adalah ada peristiwanya, ada latar tokohnya, ataupun ada dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Cara berpikir kronologi juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ya, jadi kita sudah tahu bahwasanya dalam sejarah itu ada kronologinya, ya. Kronologi, kita tahu bagaimana urutan kronologi cerita itu. Pasti ada kronologinya bagaimana terjadi sejarah itu. Nah, cara berpikir diakronik yang tadi adalah sinkronik, sekarang adalah diakronik. Nah, dia adalah bahasa Yunani yang artinya melampau, melintas, atau melalui. Sedangkan kronos adalah bahasa Yunani artinya waktu, ya. Kita bisa lihat contoh dari berpikir diakronik itu yaitu zaman prasejarah. Nah, di sini bisa Anda lihat, ini adalah contoh-contoh dari cara berpikir diakronik. Ada zaman prasejarah, ada zaman Hindu-Buddha, ada zaman perkembangan Islam, ada zaman penjajahan Belanda, ada zaman penduduk Jepang, ada zaman kemerdekaan, revolusi, orde lama, orde baru, dan reformasi. Ini adalah cara berpikir dari diakronik tadi. Bisa kita lihat lagi contoh dari diakronik adalah kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang antara kerja Rodi dan Romusa, ya. Ini adalah termasuk dari cara berpikir diakronik, ya. Sedangkan cara berpikir sinkronik tadi, habis dari diakronik kita langsung ke sinkronik. Berdasarkan kamus besar, yaitu berkesangkutan dengan peristiwa yang terjadi suatu masa. Ya. Menurut Kurtowijoyo, sejarah akan menjadikan ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Nah, ini adalah dari konsep sinkronik. Kita bisa membedakan antara diakronik dan sinkronik. Sedangkan diakronik, dia fokus pembahasan waktu, periode, sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun terbatas pada ruangnya. Ini termasuk dari perbedaan diakronik. Sedangkan sinkronik, fokus pembahasan peristiwa dengan aspek, pola-pola, gejala, karakter, sifatnya meluas berdasarkan ruang dan namun terbatas pada waktunya. Ya. Nah, kita bisa lihat dari berpikir sinkronik ini, yaitu kita bisa lihat, kita gali dan kita dalam seputar peristiwa seperti siapa yang membacanya, teks proklamasi, siapa yang hadir, di manakah pembacanya. Ini adalah berpikir dari sinkronik tadi, ya. Bisa juga contoh lagi dengan G30 SPKI, yaitu 1 Oktober 1965. Di sini kita bisa lihat seputar apa yang terjadi dari G30 SPKI tadi. Nah, siapa saja orangnya, siapa yang terlibat di sana, dan di mana lokasinya. Ini adalah cara berpikir dari sinkronik. Mungkin ini aja Ustazah sampaikan. Mungkin Anda bisa bertanya, bisa melalui lewat WA. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.